Salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tudqa bil hawa'i wa tunalu bil raqa'i wa mufati wa isatul ghamam wa jadarin wa ali wa sahbihi fi dalam hati wa nafasi ada di kulli ma'lumillah. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta anggota dari Partai Golkar, yang saya hormati tentunya mana Pak? Ini dia. Dan yang saya hormati tentunya ada siapa aja nih? Ada Pak Kabak Kesra dengan jajaran, ada Pak Camat dengan unsur muspika, juga Pak MUI, Ketua PK Partai Golkar beserta pengurus, semuanya yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, tokoh ulama, tokoh agama, anak-anakku sekalian, ibu-ibu semua, apa kabar? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi. Ada Pak Kadis nggak? Mas, Pak Kadis ya? Oh, lagi di kantornya kali. Pokoknya juga termasuk DKM, mana DKM? Oh, sementara ini DKM sementara. Pakai cadangan. Tentunya bersyukur, mengucapkan syukur, ini luar biasa, Allah kasih rezeki hujannya luar biasa. Mudah-mudahan ini hujan rahmat. Basah-basah dikit mah wajar, tapi jadi seger loh buatan kita ya. Sanah Yasin, Bupati Bekasi. Oh iya, cuma lihat gambarnya doang Bu. Dulu mah kurusan, sekarang agak gemuk dikit ya Bu. Gemuk banyak kayaknya. Anaknya 2 Bu. Terima kasih. Yang mau bersilaturahim juga dengan ibu-ibu semua, dengan anak-anakku sekalian, karena pemerintah daerah punya program di bulan Ramadan. Kita punya program di bulan Ramadan, namanya programnya Bersinar. Bersinar kalau hari-hari biasa pas bukan bulan Ramadan, namanya bersih, sehat, inovatif, dan religius. Khusus bulan Ramadan kita ganti, bukan bersih, sehat, inovatif, bukan, tapi berbagi, bersilaturahmi di bulan Ramadan. Jadi inilah waktunya kita berbagi dengan sesama dan juga bersilaturahim, dan mudah-mudahan silaturahim ini panjangin umur, nambah rezeki, dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seluruh warga Bekasi. Dan pada kesempatan ini ibu-ibu sekalian udah tahu belum program Bupati Bekasi buat orang miskin yang rumahnya jelek, yang buang air
Bageni buat anak yatim juga kita mati juga ibu nih. Iyalah. Nah, oke. Berikutnya di Serang Baru ini dulu kan lumayan ya dibilang bagus banget enggak. Sekarang udah mendingan ya Bu. Walaupun masih ada yang kurang-kurang cuma 5% lah. Masih ada yang jelek cuma sekitar 5%, tapi sebagian jalannya sudah bagus. Ngomong-ngomong, kalau sekolah di Bekasi, di kita nih, SMA, SMK negeri udah gratis apa belum? SMA, SMK negeri sudah gratis apa belum? Sudah gratis. Kalau yang swasta yang belum. Tapi kalau yang SMA, SMK negeri, yang negeri ya gratis. Udah gratis kan? Kalau ibu-ibu pergi ke rumah sakit, udah gratis apa masih bayar? Bayar, emang belum saya gratisin Bu. Jadi mohon doa dari ibu-ibu semua nih sama anak-anak sekalian semua. Kita mau punya program ini Partai Golkar rencananya. Ya saya kan paginya nih ceritanya. Kebetulan aja dari Golkar. Amin. Jadi kita punya konsep. Saya ingin mengistimewakan warga Kabupaten Bekasi. Kalau sekarang ibu-ibu pergi ke rumah sakit harus bayar. Nanti insya Allah mudah-mudahan mulai bulan Oktober. Insya Allah mudah-mudahan anggota dewan semuanya setuju. Kebetulan ada ketua dewan juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menggratiskan fasilitas kelas 3 untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi yang sakit. Jadi kalau ibu-ibu sakit udah nggak perlu lagi ngeluarin uang, cukup keluarin KTP elektronik Kabupaten Bekasi atau kartu keluarga Kabupaten Bekasi. Buat yang PNS kita nggak cover. Buat yang PNS kan dia udah punya akses kan Bu, jadi kita tidak cover. Tapi untuk warga Bekasi yang tidak punya asuransi, tidak punya BPJS, tidak punya KIS, kita cover. Kalau punya KIS kan dibayar oleh KIS-nya, ya. Jadi insya Allah mulai bulan apa? Bulan apa? Bulan Oktober. Jangan sampai salah dengar. Tahu-tahu tetangganya sakit, bilang mana ibu bupati gratis. Orang mulanya Oktober dia bilang sekarang. Ya, asal mau aja sakitnya. Asal mau aja sakitnya. Nah, jadi pada kesempatan ini ibu-ibu sekalian, program bersinar, berbagi, bersilaturahmi dalam di bulan Ramadan ini kita terus lanjutkan. Setiap hari kita membagikan takjil sebanyak 6.000 paket di setiap tempat-tempat keramaian, kayak di lampu merah, kemudian di pom bensin dan beberapa 14 tempat. Nah, total ada 14 titik kita bagi-bagi takjil setiap sore. Semuanya total ada 6.000 paket. Itu merupakan swadaya. Anak orang-orang PNS, anak-anak buah saya semua kita himbau untuk berbagi dan bersilaturahmi dengan warga di bulan Ramadan ini. Dan setiap harinya 6.000 takjil kita bagikan. Nanya nih, ibu yang pakai kerudung warna hijau, nah itu dia. Tahu nggak hari ulang tahun Kabupaten Bekasi tanggal berapa? Hah? Tahu nggak? Katanya sayang sama Bekasi. Ayo saya mau tanya. Tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? 15 Agustus. Kasih dia yang pakai kerudung warna hijau. Ibu bagi dua sama yang kasih tahu di belakang ibu ya. Nah, sama yang kasih tahu di belakang bagi dua tuh. Coba. Belum kompak mana coba? Jalan-jalan ke pasar murah. Mampir buat beli ikan asin. Titip salam untuk keluarga di rumah. Dari saya Dr. Neneng Hasanah Yasin. Saya cukupkan sekian. Nanti kita tunggu Kang Dedi
Mudah-mudahan gak lama lagi nanti bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu semuanya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa dha'afahu lis-sa'imihi al-ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Faya ibadallahi taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna allaha qala fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Hadratil kurama yang saya hormati dan kita banggakan, Ibu Bupati kita yaitu Ibu Bupati kita siapa namanya katanya tadi? Wali Bulian aja Bu. Mata duitan. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan semua dewan dari Partai Golkar, Bapak Camat Kecamatan Serangbaru, semuanya yang hadir, yang walaupun tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah saya muliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takhsis kudrat iradatnya yang disertai dengan limpahan karunia-Nya, limpahan nugraha-Nya, limpahan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah pada sore hari yang berkah ini menjelang datangnya waktu maghrib kita bisa bersilaturahmi bersama, duduk bersama di Masjid Jami Al-Amir. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk yang punya harapan suatu saat berasnya cukup, ikannya cukup, dagingnya cukup, uangnya cukup. Kalau nggak cukup juga, buat apa ada Ibu Bupati yang hebat ini? Ayo tepuk tangan. Lengkap, ada Ibu Bupatinya hebat. Suaminya cakep, anggota DPRD provinsi lagi. Adiknya anggota DPRD lagi. Jadi kalau masih ada yang susah kebangetan. Tepuk tangan. Kan Bekasi bersinar ya? Iya, artinya punya harapan terus maju. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Bupati ini Bekasi akan lebih baik. Rakyat-rakyatnya terperhatikan. Orang Bekasinya pabriknya banyak tapi pada kerja. Ibu-ibunya pada sehat. Anak-anaknya soleh. Janda-jandanya dapat jatah suami baru. Janda tua dapat jatah suami baru. Dan saya meminta sebagai pimpinan partainya pada Bang Putra, tolong tikahi janda-janda di Bekasi yang umurnya 70 tahun ke atas. Setuju nggak? Setuju nggak? Tapi kalau Bang Putra menikah sama yang 70 tahun ke atas, langsung meninggal dalam sehari karena keracunan susu kadaluarsa. Tepuk tangan. Saya ini punya pacar udah ketemu sini, ibu yang pakai kerudung merah sini. Tepuk tangan. Semangatnya semangat, coba tepuk tangan yang semangat. Dibilang pacar saya, mudah-mudahan dia ridho. Istri saya juga pasti ridho kalau pacaran sama ini. Tapi kalau sama yang mahasiswa, yang pecah kaca di rumah. Ya, ibu namanya siapa? Buncung. Buncung? Iya. Meni cantik amat sih. Gimana rumusnya bisa cantik begini? Buncung rumahnya di mana? Di Asem, Pak. Asem? Ya sekali-kali asin, jangan asem terus. Rumahnya di Asem. Kalau sudah diasemin jadi digaremin nggak? Nah, iya. Punya suami nggak? Iya. Aduh janda ini. Janda apa gadis? Janda.
Aduh, udah berapa lama ditinggal suaminya? Orang 40-an. Aduh, meninggal. Meninggal suaminya? Sakit. Sakit apa? Sakit jantung. Tapi pernah dirawat. Kenapa? Nggak keburu dirawat, nggak ketahuan. Punya anak berapa? Yang satu? Dan nikah. Yang kedua? Baru kelas 6 yang 2. Yang ketiga? Kelas 1 SD. Ibu, jadi setelah ini suaminya meninggal, yang sebelumnya suaminya kerja apa? Bangunan. Kerja bangunan. Sebelumnya kerja bangunan. Sekarang jadi tidak ada. Nggak ada yang ngurus ibu. Nggak ada. Nah, dari anak aja yang paling besar. Saya kasih 5 juta buat ibu untuk selama beberapa saat ke depan. Mudah-mudahan. Suami bagi. Saya doain suaminya bahagia di alam kubur. Anak-anaknya soleh. Ibunya tabah. Mohon maaf tadi saya nanyain ibu, mau nikahin ibu, mohon maaf. Dikira jandanya udah puluhan tahun. Ternyata baru 40 hari. 40 harinya kapan? Seminggu mau puasa. Seminggu malu puasa sudah 40 harinya. Tinggal di rumahnya, dari sini Asam dekat nggak? Ini dari saya, buka dari. Doain, kasih salam sama bupatinya. Alhamdulillah kita bersyukur ada saudara kita yang lagi susah walaupun nggak kebagian semuanya. Tetapi minimal ada 1 orang yang hari ini terselamatkan untuk 6 bulan ke depan. Karena ditinggalkan oleh seorang suami yang istrinya tidak bekerja itu berat sekali bebannya. Beban pertama adalah merawat yang meninggal. Biaya perawatannya, biaya selamatannya, ini problem besar. Yang kedua memikirkan anak yang ditinggalkan. Yang ketiga membiayai hidup sehari-hari. Ibu Bupati, hari ini saya sebagai Bupati mengeluarkan surat edaran pada seluruh wajib pajak yang ada di Purwakarta agar pajak penghasilannya, itu kan banyak industri karyawan kena pajak penghasilannya, itu bisa sebagian itu dipotong untuk dibayarkan zakat. Dari zakat itu langsung disalurkan ke orang-orang miskin biar cepat. Karena kalau masuk negara lama sekali, kalau itu bisa cepat. Saya yakin Bekasi itu sangat tinggi, bisa menyelesaikan berbagai kemiskinan dengan cepat. Tepuk tangan ya. Sehingga nanti saya katakan ada 9 yang harus terselesaikan. Pertama, mereka yang terbaring di rumah sakit. Yang terbaring di rumah sakit itu rumah sakitnya nggak bayar, tapi ada problem berikutnya. Apa? Suaminya suka ngebecak ketika sakit, itu beras berhenti. Suaminya supir angkot, ketika sakit beras berhenti. Kenapa? Yang usahanya nggak ada. Yang kedua, saya bilang selesaikan orang yang ditinggalkan meninggal seperti tadi. Yang ketiga, selesaikan anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang keempat, diselesaikan orang usia lanjut, janda-janda yang sangat tua, yang kadang-kadang tidak diurus oleh anaknya. Yang kelima juga selesaikan janda yang usia muda, tetapi tidak ada yang urus, tidak punya keahlian. Yang keenam, selesaikan orang yang mengajar ngaji di mana-mana, tapi negara tidak memberikan bantuan untuk mereka mengajar. Ini problem-problem yang harus selesaikan kita sebagai masyarakat. Dan di mana-mana terjadi, bukan hanya di Bekasi, di Purwakarta, di Kerawang, setiap pertumbuhan industri selalu menghasilkan kemiskinan baru di lingkungannya. Itu sama, di saya juga sama. Kenapa? Rumahnya, sawahnya dijual, kemudian bikin pabrik, tapi nggak bisa kerja. Uang yang digunakan untuk jual sawahnya, itu besoknya digunakan untuk konsumsi. Beli motor, beli mobil, terus segala macam, akhirnya kehilangan segalanya. Saya yakin kepemimpinan Ibu Neneng Hasanah Yassin ini akan bisa secara bersama-sama menyelesaikan seluruh problem-problem di masyarakat. Ya kan? Keluarga besar Partai Golkar itu harus terus berjuang
menolong masyarakat miskin, menolong orang anak-anak yatim, menolong orang-orang yang selama ini kekurangan. Yang jujur itu kalau ngomong politik, mereka rata-rata setia memilih Golkar. Nah, ini yang saya ucapkan terima kasih. Ini sajalah saya ucapkan, saya selama silaturahmi di sini tidak ada apapun niat dalam diri saya kecuali membangun persaudaraan. Sebagaimana Ibu Haja Neneng juga suka bantu saya di Purwakarta untuk membantu orang-orang yang miskin. Bu Neneng juga suka bantu saya, ingin saya bantu. Hidup ini saling tukar, saling membantu, saling bergotong royong, saling mengasihi, saling berbuat kebaikan. Kata Pak Kiai Fastabiqul khairat, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling mengingatkan ketika berbuat kesalahan. Kita doakan adik-adik ini tumbuh menjadi orang-orang kuat pada suatu saat. Adik-adik ini menjadi orang-orang hebat pada suatu saat. Ibu-ibunya yang hari ini ada menjadi orang-orang yang kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang sangat berat. Harga-harga semakin naik dari hari ke hari, kebutuhan semakin tinggi, tingkat konsumsi semakin banyak, tapi orang yang bekerja semakin sedikit. Di mana beras nggak mahal, orang yang nanam padinya sudah agak susah, yang kuli nyangkulnya sudah susah. Saya ini orang petani dalam setiap hari, Bu Nenek juga petani. Gimana nggak mahal harga gula, yang makan gula banyak, yang memproduksi gula sedikit. Gimana nggak mahal harga daging, yang pelihara kambing hampir nggak ada, yang pelihara sapi hampir nggak ada di kampung-kampung, udah diganti pakai pelihara motor. Sedangkan yang makan semakin banyak, makin sini bangsa ini akan semakin berat. Saya katakan akan semakin berat karena anak-anak usia produktif hari ini yang masa sekolah tidak lagi menjadi anak yang produktif bagi orang tuanya. Semasa saya kecil ambil kayu bakar, semasa saya kecil kalau mau buka puasa nyari kelapa sendiri, semasa saya kecil bikin gula sendiri, semasa saya kecil bikin minyak goreng sendiri, semasa saya kecil singkong dibuat berbagai ragam makanan panganan yang kuat. Gak ada nonton TV karena yang punya TV cuma satu orang sedesa. Sekarang semasa usia kecil seperti ini, bangun pagi lihat gadget, lihat Facebook, Twitter, Instagram. Di Facebook ada beragam gambar. Kita bisa, anak-anak sudah bisa mengunggah situs porno. Setiap hari anak-anak di jalanan naik motor. Berbagai hal, lihat TV juga tidak mendidik. Semua menjadi problem masuk dalam pikiran. Mereka tidak lagi menunjang pada orang tuanya, tapi berbalik galak pada orang tuanya. Kalau dikasih uang sedikit ya marah-marah. Kalau makan nggak sama ikan yang bagus, enak ya marah-marah. Nggak ngambil air, nggak nyuci, nggak ngepel. Anak-anak perempuan sekarang nggak bisa masak nasi. Ayo, nggak bisa bikin sayur, nggak bisa bikin panganan yang kayak ibu saya dulu. Anak sekarang paling bisa godok mie rebus, ceplok telur keasinan, masak nasi pakai magicom. Apa yang terjadi? Rasa malas yang sangat tinggi. Rasa malas ini melahirkan kemiskinan baru di Indonesia. Ini problem bangsa. Kemudian ketika kita miskin, pendidikannya mengedepankan aspek teori di pikiran, gak mendidik orang untuk dinamis. Orang lain itu dididik anak untuk dinamis. Saya kemarin lihat video pendidikan di Jepang, bagaimana seorang anak itu loncat pertama itu disponsorin gak berhasil, loncat kedua, ketiga, sampai keempat dia bisa loncat. Pendidikannya cukup begitu. Kita pendidikannya itu banyakkan teori-teori terus gak pernah berhenti. Kita menjadi generasi lemah. Orang lain terus menguasai kita. Mereka menguasai industri dengan baik, mereka menguasai pendidikan dengan baik, mereka menguasai manufaktur dengan baik, nanti suatu saat menguasai ekonomi dengan baik. Kalau situasi ini nggak berubah, kita bisa jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini harus dilawan.
Cara melawannya, yuk kita rubah. Saya ini agak bingung dengan puasa ini. Apa bingungnya? Semestinya bulan puasa ini harga gula turun. Semestinya bulan puasa ini harga beras turun, harga daging turun, harga minyak turun, harga terigu turun. Kenapa? Yang makannya sedikit, kan puasa. Sekarang dibalik. Apaan puasa tapi malah mahalnya Ratu Baik. Benar nggak? Diurusinnya perut, nanti sahur makan sama apa? Di karang-karang itu orang kaya. Dagingnya harus begini, kasih santan harus begini, telur diukur, ditimbang, bijinya, kalorinya, proteinnya kayak bener. Habis sahur, HS, kerek, tahu kerek? Tidur. Nanti buka itu ngarang lagi. Ini nanti buka kita sama apa? Kata Nabi, ya harus yang manis-manis, beli korma. Setelah korma ditambah lagi kolak. Setelah kolak tambah lagi cincau. Cincau es buah. Buah-buahan dimakan semua. Habis itu nasi 1 sendok temok. Dimakan semua, ngantuk lagi. Habis itu apa yang terjadi? Selesai puasa badan bukan sehat. Habis lebaran rumah sakit penuh. Yang diabetesnya kamu, yang tekanan darah tingginya kamu. Ieu teh puasa naon iji? Saya tadi ditanya wartawan. Saya bilang, jangankan ibu-ibu di sini, istri saya aja di rumah 2 bulan belum lebaran, belum puasa 2 bulan udah belanja kain buat baju. Belanja tiap hari buat saya bilang ini yang bikin rusak harga. Padahal kalau orang-orang kaya pada bulan puasa ini menurunkan konsumsinya. Gulanya diturunkan, berasnya diturunkan, terigunya diturunkan, minyaknya diturunkan karena puasa. Ini harga bakal murah dan stabil. Saya ditanya, saya ngomong gitu nggak kasih contoh. Saya ini sejak SD kelas 5, karena saya puasa itu sejak umur 5 tahun. Itu puasa sejak SD kelas 5 itu puasa saya nggak pernah sahur. Cukup minum air putih selesai. Kebiasaan itu kebawa sampai sekarang. Saya ini sampai sekarang nggak pernah sahur. Sahur saya hanya minum air putih 1 gelas. Kalau ditanya saya bukanya sama apa? Saya bukanya sama kolang-kaling 3 biji. Jadi kalau istri saya itu kalau saya lihat makan kolak, itu pasti saya ambilin kolang-kalingnya aja 3 biji. Gulanya nggak saya pakai. Habis itu cukup minum 1 gelas jus. Setelah itu makan nasi hanya sekian gram. Dan itu tidak membuat badan saya menjadi lemah. Tiap malam saya keliling Jawa Barat, pulang 1:30 sampai ke rumah. Besok pagi bangun lagi, terima tamu, pergi lagi sini. Sekarang pun sudah dipanggil TV One jam 8 live wawancara. Tiap hari apakah saya sakit? 15 tahun saya tidak mengenal dokter. 15 tahun saya tidak pernah minum obat kimia. 15 tahun badan saya sehat, tidak pernah sakit kepala. 15 tahun saya tidak pernah mengalami demam dalam badan saya. Jadi itu bisa dirubah pola hidup kita. Bayangkan kalau seluruh warga Indonesia melakukan itu, ini bangsa maju. Ini bangsa makmur. Tapi kalau anak-anak konsumsinya ditingkatkan nggak apa-apa. Tapi anak-anak juga rajin puasa. Saya katakan terakhir, orang yang sukses rata-rata tukang puasa. Jadi kalau sekarang puasa ribut, warung itu ini saya senyum. Kenapa? Nggak pernah tergoda sama yang makan. Bagi mereka yang tukang puasa, saya ini biasa nemenin makan orang yang tidak puasa dalam satu meja. Nggak kegoda.
Nah, ini dibiasakan, adik-adik biasakan. Sehingga di Purwakarta itu anak usia SMA mulai kelas 1 diharuskan puasa Senin Kemis, dan itu pelajaran di sekolah. Dan itu dilakukan. Saya katakan tidak ada pemimpin sukses kalau yang bukan tukang puasa. Saya yakin ibu neneng itu bapaknya almarhum, insya Allah bahagia di alam kuburnya. Itu orang yang rajin puasa sehingga menjadi orang sukses dan dicintai oleh anak-anak. Saya yakin itu. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terakhir, anak-anak yang yatim jangan merasa kecil hati dan sedih. Nabi Muhammad yatim piatu, dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian yatim piatu. Apa Nabi Muhammad manja? Enggak. Nabi Muhammad usia anak-anak tinggal di pamannya mengembala api. Tidak manja. Usia remaja mendagangkan dagangan Siti Khadijah, kemudian menjadi istrinya. Artinya anak-anak yatim tidak ada alasan untuk tidak maju. Harus kerja keras, harus belajar, harus usaha. Jadikan keyatiman dan keyatim piatuannya itu menjadi sebuah kekuatan untuk merubah diri, dan bagian dari Allah mendidik kita untuk menjadi orang hebat. Karena orang-orang hebat itu rata-rata orang-orang yang prihatin dalam hidupnya. Saya katakan sekali lagi, orang-orang hebat itu rata-rata orang-orang yang prihatin dalam hidup. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya adik-adik. Terima kasih semuanya. Nanti habis ini selesai acaranya silahkan berbuka puasa dengan baik. Tadi ada titipan dari Ibu Bupati dan dari saya nanti sedikit titipan saja, nggak ada maksud apapun kecuali membangun silaturahmi di antara kita. Selamat berbuka puasa sebentar lagi bagi para penghamba cinta kasih ini. Salam dari saya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada kita semua. Dan terakhir kita sampaikan ucapan doa pada seluruh almarhum dan almarhumah. Ibu kita yang tidak ada, atau bapak kita yang tidak ada, atau orang tua kita yang tidak ada, atau suami kita yang tidak ada. Mudah-mudahan mendapat kebahagiaan di alam kuburnya. Amin. Mudah-mudahan dia bahagia lihat yang ditinggalkannya hari ini berkumpul dan mendoakannya. Kita sudah ucapkan Illa hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa hadratan susun al-ahli kubur. Al-Fatihah. Terima kasih. Allahumma fi ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu, hari ini kita sudah bersilaturahmi dengan Ibu Bupati Bekasi, dengan Kang Deddy Mulyadi, dengan seluruh anggota Partai Golkar, dan juga ada dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Pak Putra, anggota Dewan Provinsi. Ini Bu Neneng ini, Bupati. Itu yang belakang yang maju ini siapa, Pak? Ini Dewan apa nobatnya? Tentunya perkembangan ini ditangkap sebagai sebuah kemajuan pada satu sisi, tetapi juga sebuah tantangan pada sisi lain, karena memimpin sebuah masyarakat yang memiliki heterogenitas etnis itu jauh lebih susah dibanding dengan masyarakat yang memiliki hegemonitas etnis.
itu ya tapi ya tentang harapan Bapak ke depan itu seperti apa? Ya harapannya ya karena kita kan lahir dari masyarakat ya, kita nggak ada artinya kalau nggak ada ya, kita harus senantiasa dekat dengan mereka. Kedekatannya kan tidak mesti harus fisik, kedekatannya dalam bentuk kebijakan. Bayangin Ibu Hajah Neneng ini kalau pengen dekat setiap hari harus nyapa warga jutaan komunikasi, tapi kedekatannya bisa jadi kebijakan. Bagaimana nanti ambulannya ngeong-ngeong dijemput pasien, rumah sakitnya beda lagi ngotot nih pengen rumah sakitnya bisa menampung seluruh warga, sampai belajar kemana-mana, infrastruktur publiknya baik, terus kemudian masyarakat kalau ada membutuhkan itu ada situs layanan yang disiapkan, apakah SMS, Facebook, Twitter, itu harus dilakukan dalam sebuah masyarakat modern dan digital. Terakhir Pak, pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi saat ini Pak? Iya, orang Bekasi semuanya dengan berbagai etnis, terutama di sini kan yang dominasi orang Betawi dengan orang Sunda, ya kan? Kasadayana, semuanya sama Babe, semangat terus. Bangun Bekasi dengan lebih baik ke depan, dan kita harus menjadi tuan di kampung kita sendiri. Terima kasih Bapak atas waktu itu, Pak ya. Terima kasih.